Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ayatul Ahkam. Kita sudah sampai di muhadharah as-sabi'ah wa thalathun. Ya, muhadharah yang keberapa ini? 37. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, di mana di sini akan merangkan tentang hukmul anfali fil Islam, hukum harta rampasan dalam Islam. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kita langsung masuk di al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Al-ahkam syar'iyyah, al-hukmul awal, hukum yang pertama. Al-ghanaimu wa hukmuha wa kaifiyatu taqsimiha. Kita akan menjelaskan tentang harta-harta rampasan, hukumnya, kemudian bagaimana cara membagi dari harta rampasan tersebut. Waddahat hadhil ayatul karimah hukmal anfal, di mana ayat tadi yang sudah dibacakan itu menjelaskan tentang hukum dari anfal. Yang dimaksud dengan anfal adalah al-ghanaim, harta rampasan perang. Wa dzakarat anna amraha mufawwadun ila Allah azza wa jalla wa rasulih. Dan disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya masalah anfal, masalah harta rampasan itu semuanya dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walaysa li ahadin dakhlun fi qismatiha, wallahu wahdahu huwallazi yahkumu bima syaa. War rasul sallallahu alaihi wasallam yaqsimuha bihasabi hukmillahi taala. Maka tidak seorang pun bisa ikut campur dalam pembagian harta rampasan, sehingga Allah lah yang menghukumi, memberikan keputusan dan mengatakan sesuai dengan apa yang seharusnya dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan membagi harta rampasan perang tersebut sesuai dengan keputusan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtalafa ulama hal hadhihi al-ayah muhkamatun am mansukhah. Dan para ulama berbeda pendapat apakah ayat ini itu muhkam. Muhkam artinya tidak dihapus. Am mansukhah, atau ayat ini sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini apakah ayat mengatakan bahwasanya ghanimah atau harta rampasan perang itu semuanya akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu milik Allah dan Rasulnya, atau ayat tersebut ada pembagian lain. Artinya apakah ada ayat yang menerangkan tentang pembagian harta rampasan perang secara khusus. Misalnya kalau harta rampasan perang, misalkan 1/5-nya untuk siapa, 1/5-nya untuk siapa, apakah ada ayat yang menjelaskan hal tersebut sehingga akan menghapus hukum ini?
yang mengatakan bahwasanya harta rampasan perang itu semuanya lillahi wa lirrasul. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fadhahabal jumhur, para jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan illa annaha muhkamah, bahwasanya ayat ini muhkam, artinya tidak dinasakh. Lam yansakh syai'un, tidak dinasakh. Wa anna hadhihi al-ayah bayyanat ijmalan hukmal ghanaim, dan ayat ini yang mengatakan bahwasanya harta rampasan perang itu milik Allah dan rasulnya itu secara global. Tsumma waradatil ayatu tsaniyah, kemudian ada lagi ayat yang kedua, yaitu wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah, bahwasanya harta rampasan perang yang kalian dapat itu seperlimanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Al-ayah fawaddahat hadzal ijmal, kemudian dijelaskan. Ya, jadi ayat yang pertama tadi menjelaskan bahwasanya harta rampasan perang itu untuk Allah dan rasulnya, tapi tidak dijelaskan di situ mendapatkan bagian berapa. Kemudian ayat ini wa'lamu annama ghanimtum, ketahuilah bahwasanya harta rampasan perang yang kalian dapat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala 1/5-nya dan juga rasul. Waddahat ijmal, sehingga ayat ini menjelaskan ketidakjelasan yang ada di ayat sebelumnya. Wa buyyinat bitafsil qismatul ghanaim, sehingga pembagian harta rampasan perang itu dijelaskan secara terperinci. Kemudian masarifnya akan dibagikan ke siapa-siapa, kepada siapa saja, akan diberikan kepada siapa saja harta rampasan perang tersebut. Fal khumusu yusrafu fil masarifil lati bayyanat hal ayatul karimah, maka 1/5-nya itu akan diberikan pada orang-orang yang disebutkan dalam ayat. Wal baqi wa huwa arba'atu akhmas, dan sisanya yaitu 4/5 itu yuwazza'u 'alal ghanimin, akan dibagikan pada orang-orang yang mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang tersebut. Wa hadha huwa ar-ra'yur rajih, dan ini pendapat yang kuat.